Selamat pagi, siang, sore, malam, Bu Wina. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 6, Calvin Alexander Sucipto, 2802492131, akan membuat video demo atau membuat video user manual untuk penggunaan sistem dari aplikasi yang sudah kita buat. Pertama-tama ada halaman login untuk customer, seperti ini. Jadi, customer harus mengisi dua field, yaitu email atau username, dan yang kedua adalah sandi. Jika customer belum memiliki akun, maka customer harus membuat akun dulu, yaitu dengan menekan tombol ini, dan field yang harus diisi yaitu nama lengkap, nomor handphone, email, gender, username, dan password, dengan tampilan seperti ini. Jika customer sudah memiliki akun, maka kembali saja ke halaman login, lalu customer bisa memasukkan alamat emailnya, lalu memasukkan passwordnya, yang sudah sesuai tadi di input di register. Jika sudah, maka akan langsung berhasil masuk ke sistem. Dengan sistem memiliki tampilan utama seperti ini, jadi customer bisa melihat terdapat gambar cat dan semen, lalu ada kategori material, yaitu semen dan lain-lainnya ini. Jika kita misalkan contohnya pencet semen, maka akan langsung diarahkan ke produk yang berisi kategori semen, seperti ini. Lalu jika kembali, di bawahnya kategori material tadi ada produk paling laku. Jadi di sini akan ditampilkan produk-produk dari sinar abadi mana saja yang paling laku, dengan menunjukkan terjual paling banyak di mana. Seperti ini. Lalu customer bisa masuk ke halaman semua katalog untuk melihat semua semua produknya. Seperti ini. Gambar semen, ada kuas, ada cat, ada besi beton, ada alat peralatan, ada dan kloset. Customer juga bisa mencarinya misalkan besi beton yang seperti ini, maka akan muncul yaitu besi beton. Lalu di sini ada filter kategori, ada besi beton, cat kayu, cat tembok, dan lain-lainnya seperti ini. Lalu customer bisa memfilter juga atau mensorting berdasarkan yaitu yang terlaris, harga termurah, maka akan mengikuti harga termurah. Seperti ini, dimulai dari murah sampai termahal. Lalu kalau harga termahal juga akan harga termahal, dari harga termahal sampai termurah. Lalu kalau A dan Z, A sampai Z merupakan urut urutan huruf abjad. Seperti ini. Jika sudah, customer akan bisa juga memiliki dashboard. Dashboardnya seperti ini. Pada dashboard, customer bisa mengedit profil dengan memencet ini. Jika memencet profilnya, maka akan terdapat tulisan profil saya dengan field-field nama lengkap, username, email, nomor HP, jenis kelamin, dan password. Dan password yang ingin diperbarui. Jika tidak ingin memperbarui, kosongkan saja, maka lalu pencet simpan perubahan ini, maka profil akan menjadi baru sesuai yang sudah diinput oleh user atau customer. Lalu menu yang pertama ini ada daftar alamat. Jika customer mencet tambah alamat baru seperti ini, maka akan muncul menu-menu seperti ini. Customer harus menginput nama penerima, nomor HP, lalu label alamat yang dimaksudkan ini bisa seperti rumah atau yang lain sesuai dengan kebutuhan customer. Lalu ada kota dan kecamatan yang ini sudah diintegrasikan dengan API pihak ketiga yaitu Bychip. Kami menggunakan Bychip, jadi ada Cloudgen, misalkan kita milih ini, kita harus milih, jadi muncul Cloudgen, Malang, Jawa Timur, dan sebagainya. Lalu kita bisa menginput alamat lengkap, misalkan Ijen Nirwana, seperti ini. Lalu untuk catatan untuk kurir ini bersifat opsional, jadi tidak perlu diisi. Jika sudah, bisa checkpoint atau centang jadikan alamat utama, lalu pencet tombol simpan alamat, maka alamat akan tersimpan. Jika customer sudah mendaftarkan alamat seperti ini, contohnya, customer juga tetap bisa mengedit, yaitu ada label alamat, lalu kota dan kecamatan yang sudah terintegrasi tadi otomatis dengan API Bytesheet, lalu alamat lengkapnya,
Terus catatan untuk kurirnya juga bisa diedit. Jika sudah, pencet simpan alamat juga. Sama seperti tambah alamat. Lalu terdapat pesanan dan pengiriman. Ini kalau misalkan nanti contohnya customer memesan suatu barang, maka akan masuk ke menu sini. Dengan filter ada semua, menunggu konfirmasi, diproses, dikirim, atau yang dibatalkan. Dan, dan juga bisa memfilter berdasarkan tanggal eh, pesanan atau pengiriman. Dan juga ada cap mencari pesanan dengan memasukkan ID atau produk yang sudah dibeli. Jika riwayat selesai, maka ini adalah menampilkan yang sudah selesai semua, seperti ini. Lalu keranjang akan terdapat tulisan keranjang kosong. Oke, sekarang saya akan simulasikan jika customer melakukan pesanan. Sebagai contoh, customer membeli membeli barang yaitu semen Singa Merah ini. Untuk semen kita setting yaitu pembelian minimal 10 sak atau 10 item nyebutnya kalau semen itu sak. Lalu ini kalau halaman gini juga ada deskripsi produk. Seperti ini juga ada tombol hubungi WhatsApp. Jika dipencet akan mengarah ke WhatsApp Sinar Abadi. Lalu jika kita masukkan keranjang, akan masuk ke keranjang seperti ini. Jika kita misalkan ingin mengurangi, tidak bisa, karena ini minimal pembeliannya 10. Tapi untuk barang lain bisa. Maka akan keranjang belanja, daftar material, ringkasan belanja. Seperti ini tampilannya. Lalu kita pesan check out, maka akan lanjut ke halaman pembayaran. Halaman pembayaran, pertama kita bisa mengganti metode pengiriman. Contohnya kita bisa mau ekspedisi, ambil di toko, atau kurir Sinar Abadi. Untuk kurir Sinar Abadi ini khusus untuk daerah Malang dan sekitarnya saja. Atau yang mencakup Kota Malang, Kecamatan Malang, dan Kabupaten Malang. Untuk ekspedisi ini bisa seluruhnya. Jika kita pencet ini, ekspedisi, maka akan muncul harganya segini. Misal kita menggunakan JNE tracking ini, kita pilih. Maka akan muncul dengan detail seperti ini. Ringkasan pembelian, ada subtotal, pajak PPN, pajak sebesar 11%, lalu ongkos kirim ya, yang sudah dipilih, lalu ada nomor PCA. Untuk sementara karena masih manual, belum menyambungkan payment gateway, jadi masih verifikasi secara manual. Jika kita harus menginput bukti pembayaran dulu agar bisa lanjut. Jika sudah seperti ini, akan pencet tombol bayar sekarang, maka akan masuk ke pesanan dan pengiriman. Kita bisa melihatnya seperti ini, contoh tanggal 6, ya ini yang tadi kita barusan buat, dengan ID-nya berapa, dipesan pada tanggal berapa dan pukul berapa, dan statusnya apa. Jika seperti ini, nanti owner akan menerima sebuah, bentar, pada bagian owner akan pihak owner akan harus masuk ke validasi pembayaran seperti ini, bisa memfilter juga. Contohnya ini nanti menunggu konfirmasi baru kita pesan. Jika kita validasi, maka akan mengubah statusnya menjadi diproses seperti ini. Jika diproses sudah, maka bagian admin atau staff seperti ini, maka admin juga harus login yaitu email dan kata sandi. Misalkan ini, jadi dia harus masuk.
update status order, maka akan muncul metodenya apa, ID-nya berapa, tanggalnya berapa, dan alamat pengirimannya. Dan kode resi yang sudah dihasilkan oleh Bajib. Itu di-generate langsung atau dibuat langsung oleh Bajib. Seperti ini. Jadi nanti akan muncul, jika kita refresh halaman dari Bajib, akan muncul tanggalnya yang barusan kita buat. Seperti ini ada halaman lengkapnya, sudah masuk juga sesuai. Lalu itemnya tadi apa saja. Sebentar. Mohon maaf, yang maksudnya yang ini dengan item tadi yaitu semen singa merah 40 kilo dengan kuantitinya berapa, beratnya berapa, dan dimensi ukurannya berapa. Dengan alamannya seperti ini. Maka setelah itu alurnya adalah admin harus atau admin atau staff harus kirim pesanan, menekan tombol kirim pesanan seperti ini, maka akan merubah statusnya dikirim pada pihak owner maupun customer. Lalu jika kita kembali ke customer seperti ini, maka tadi statusnya dari yang menunggu konfirmasi, yang tadi udah sudah melalui tahap proses, sekarang sudah masuk status dikirim. Seperti ini. Nanti bisa order lacak secara real time berdasarkan API by chip seperti ini. Karena ini masih mode testing, jadi kita harus manual ini, tapi nanti seharusnya otomatis dari pihak ekspedisinya. Jadi kalau kita lokasi seperti ini, ya, maka akan terupdate juga di pihak customer order secara real time seperti ini. Jadi jika contohnya kita ubah statusnya sampai selesai, ini seperti ini menuju pelanggan, lalu kita masuk pengantaran, sudah proses pengantaran, jika selesai, maka yang semulanya seperti ini, maka akan statusnya selesai. Sa- untuk sementara karena masih testing, jadi belum bisa otomatis selesai. Saya juga menambahkan tombol untuk pesanan diterima. Jadi untuk memastikan bahwa pesanan sudah penuh diterima, customer mau memencet ini, pesanan diterima. Jika dimencet, maka ada konfirmasi dulu. Apakah Anda yakin pesanan sudah dengan baik? Oke. Jika oke, maka akan muncul pesanan berhasil diterima. Lalu yang awalnya masuk masuk dalam menu pesanan dan pengiriman, maka akan masuk ke riwayat selesai seperti ini. Lalu pada pihak admin dan owner akan juga berstatus selesai. Untuk pihak owner, maka akan seperti ini. Hmm, Nanti di validasi pembayaran sudah selesai, juga akan termasuk historinya sudah selesai. Dan akan mengkalkulasi di dashboard owner langsung omsetnya berapa totalnya. Akan dikalkulasikan dengan pendapatan bersihnya. Berarti kan untuk total 2 juta 2 juta sekian adalah berdasar juga akumulasi dengan ekspedisi. Jadi pada pada saat masuk ke sini akan langsung otomatis
menghitung keuntungan bersihnya, jadi bukan keuntungan kotornya. Seperti itu. Sekian, terima kasih.